malam. Perkenalkan, nama saya Edison Inurara dengan NIM 2103030085. Saya akan mereview buku mingguan ke-9, Demokrasi Dele Ritak di Asia. Dalam buku ini menampilkan tokoh-tokoh terkenal di bidang demokrasi Dele Ritak di Asia dan dunia, seperti James Bilkis, Yasuroni, Sune, Gary Rodan, dan Warren menyatakan kasus-kasus dari seluruh Asia untuk menjawab pertanyaan kritis mengenai masa lalu, sekarang dan masa depan demokrasi deliberatif di Asia, teori dan praktek demokrasi deliberatian. Demokrasi deliberatian dapat digambarkan sebagai suatu ideal atau pendekatan yang menekankan peran musyawarat di antara yang sederajat, yang mendorong refleksi, dan yang menghasilkan keputusan yang mengikat dan sah. Teori demokrasi telah membuat kemajuan besar selama 40 tahun terakhir sejak awal giliran Derrida di awal 1980, Florida 2018, pendukung awal seperti Elder 1998. Demokrasi liberal telah mempengaruhi teori dan praktik di beberapa bidang, termasuk pengangguran partisipatif, kebijakan publik, iklim global, dan konstitusional Leikong 2018. Mengapa demokrasi deliberatif di Asia? Ada banyak konsep demokrasi. Pandangan yang paling umum dipegang menyamakan demokrasi dengan pemilu bebas dan adil dan mayoritas yang merupakan dasar dari sebagian besar tindakan kontemporer demokrasi mengikuti Timur Laut, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan Mongolia, tetapi demokrasi bermasalah di banyak bagian Asia Selatan dan Tenggara. Tradisi deliberatif di Asia. Perlindungan elit dan publik telah menjadikan bagian dari masyarakat politik di seluruh dunia selama berabad-abad, tampaknya terlepas dari budaya sas dan berpendapat bahwa musyawarah tentang penggunaan kekuasaan adalah fitur dasar dari sistem politik. Adalah cadangan laki-laki kulit putih Western, dan dengan demikian merugikan minoritas dan budaya non-Barat. Namun di Asia, tradisi musyawarah telah menjadi salah satu yang terkuat di dunia dan menjadi bagian dari budaya. Urusan demokrasi deliberatif saat ini di Asia. Musyawarah desa berfokus pada adaptasi praktis musyawarah desa yang lebih tradisional, termasuk di India, China, dan Indonesia. Pertemuan desa, pertimbangan yang diperdayakan yang merupakan dasar dari demokrasi deliberatif yang berakhir dalam praktik lokal. Demokrasi deliberatif desa dan tata kelola desa di China. Sejak China mulai melembangkan pemerintah sendiri desa dengan pemilihan umum reguler pada 1090, sekitar 734 dan 700 desa memperkenalkan dan menerapkan prosedur desa lebih standar dengan penduduk desa berusia di atas 18 tahun. Sekarang dapat memilih kepala desa dan anggota komite desa setiap 3 tahun. 1997 dia 2007. Namun terlepas dari kemajuan ini, kualitas demokrasi desa sangat bervariasi dalam praktiknya. Regularisasi dan frekuensi musyawarah desa. Demokrasi pemusyawarah desa pemeriksaan terdapat frekuensi
berbagai pertemuan dan menjadi sangat penting tanpa regulasi. Pertemuan semacam itu demokrasi deliberatis. Desa tidak dapat berjalan. Menariknya dalam survei nasional awal 2005, 59,3% responden tidak yakin apakah ada lebih dari satu pertemuan perwakilan. Penentuan musyawarah desa. Untuk variabel bebas dapat memilih 3 jenis faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya demokrasi. Permusyawaratan desa. Pertama, memasukkan informasi dasar tentang desa itu sendiri. Kedua, mempertimbangkan politik desa. Ketiga, memeriksa apakah pemilihan desa dilakukan dengan pencalonan langsung. Eksperimen demokrasi deliberatif di desa Binyamo tahun 2006. Sebagai pinggiran kota, di pinggiran kota Praja, di kota Welhing pada tahun 2005, desa Binyu telah mengalami perubahan dramatis dengan sejumlah besar. Perusahaan mendirikan pabrik di sana pada tahun 2005. Lebih dari 3 orang telah pindah ke Binyamo, melebihi populasi penduduk yang terdaftar. Polling musyawaratan yang dimodifikasikan di desa Guanping pada tahun 2010. Eksperimen deliberatif ini menggunakan metode deliberatif polling yang dimodifikasi. Deliberatif polling menggunakan teknik pemindahan asak sertai dengan pemberian materi pembakalan, diskusi kelompok besar dan kecil, dan 2 survei untuk mengukur perubahan pendapatan masyarakat. Piski 2009. UU Otonomi Desa Pesuk UU Nasional. Warga desa berpandangan bahwa dalam sistem ekonomi desa demokrasi sepenuhnya membenarkan dan melegitimasi yang sudah menikah tidak berhak mendapatkan bagian dalam keuntungan ekonomi. Konsep dan adat tradisional versus konsep modern tentang keadilan. Sebagai besar penduduk desa mengikuti praktik tradisional Tiongkok bahwa hanya laki-laki yang berhak mewarisi terlepas dari apakah orang tua tersebut akan menjadi pewaris tanpa keasiaran atau hanya pekerjaan biasa. Itu sama saja anak laki-laki mewarisi tetapi anak perempuan tidak. Pertimbangan praktis solusi kompensasi sekali pakai. Mayoritas wanita yang sudah menikah adalah penduduk ketiga. Pemerintah meresmikan tanah mereka telah memenuhi kewajiban mereka kepada kolektif desa dan membayar semua biaya pajak tempat waktu. Indonesia Delirate dan Deliver pendalaman demokrasi Indonesia melalui akuntabilitas sosial. Selama 2 dekade terakhir Indonesia telah melewati pergeseran dari kediktatoran ke demokrasi yang baru lahir diselerasikan yang cepat dan masih pertumbuhan ekonomi dan memperdayakan masyarakat sipil dan komunitas desa tidak seperti kemunduran demokrasi yang sedang berlangsung yang disaksikan di negara-negara seperti Filipina, Thailand, Brasil, Amerika Serikat, dan India. Demokrasi terus tumbuh ke akarnya Indonesia dengan institusi politik yang stabil dan menghormati kebebasan berbicara dan berkumpul. Forum dan praktik permusyawaratan tingkat lokal. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam melibatkan warga melalui proses musyawarah, akar rumput, gagasan musyawarah. Musyawarah abadikan sebagai prinsip inti dalam ideologi nasional dimulai masa pemerintahan
otoriter. Pada tahun 1980, Musyawarah Rencana Pembangunan Musyawarah Rencana Pengembangan tingkat desa setiap bulan Januari untuk prioritas pembangunan tahun berikutnya. Sekian.